Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat kabel jaringan, yaitu dengan dua model kabel jaringan straight atau dengan kabel jaringan cross. Adapun bahan yang digunakan itu kabel pastinya, atau kabel UTP, kabel jaringan, kemudian kabel yang secukupnya disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian yang kedua, bahan yang diperlukan itu adalah konektor RJ45. Ini adalah konektor RJ45 yang nanti digunakan dalam pembuatan kabel LAN, kabel jaringan, baik straight maupun cross. Kemudian alat yang perlu digunakan itu adalah yang utama itu adalah ini adalah tang crimping atau tang crimper. Biasanya sih banyak yang menyebutnya tang crimping. Ini yang sebenarnya yang betul itu adalah tang crimper sebenarnya ya. Nah kemudian ini alat yang digunakan kedua, ini adalah tester. Ini tester, kabel tester untuk RJ45 dan RJ11. Ini nanti ada dua port, yang satu adalah RJ45, yang satu adalah RJ11. Sebenarnya ini tidak sangat terlalu diperlukan sih, tapi untuk melihat keakuratan sambungan dari konektor RJ45 kita memerlukan ini juga. Baik, untuk berikutnya saya akan menjelaskan. Yang pertama itu adalah membuat kabel straight. Kabel straight itu adalah kabel jaringan yang digunakan antara PC dengan hub. Yang pertama yang perlu kita lakukan itu adalah mengupas kabel ini. Nah, ini pada tang crimping ini sudah disediakan untuk mengupas. Kalau umpamanya susah menggunakan ini, bisa menggunakan cutter. Ini saya sih sudah terbiasa menggunakan ini untuk mengupasnya. Nah, kan bisa tanpa menggunakan cutter ataukah pengupas. Nah, sekarang kita menyusun warna dari kabel-kabel ini. Yang pertama itu adalah yang perlu disusun dulu adalah putih oranye. Ini yang warna putih oranye, kemudian warna oranye dilanjut warna putih hijau, kemudian biru, putih biru, hijau, putih coklat. Nah, di sini kita rapikan. Nah, sudah rapi. Nah, sekarang perlu kita potong untuk merapikan ini. Kita potong. Ini sudah rapi. Nah, setelah itu baru kita masukkan konektor RJ45-nya. Konektor RJ45 kita masukkan ke sini. Nah, pastikan di ujungnya ini sudah kelihatan menempel. Sudah kelihatan masuk semua kabel-kabelnya itu. Setelah itu kita jepit yang kabel ini di RJ45 pada konektor ini menggunakan tang crimping. Caranya dimasukkan di sini. Nah, kita kunci. Nah, sampai bunyi klek. Nah, setelah itu sudah jadi. Kemudian lanjut ke ujung yang lagi satu. Di ujung yang lagi satu, nah karena ini kabel straight, ujung yang lagi satu sama. Urutan kabelnya sama seperti tadi.
kita kupas dulu. Kupasnya cukup menggunakan tang aja ya, tang kerimpengnya belum. Oke, sudah kita kupas. Kita urutkan warnanya sesuai dengan warna tadi. Putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, Oke, kalau sudah tersusun dengan rapi, potong, rapikan. Sudah. Setelah itu kita masukkan. Awas, hati-hati, jangan sampai kebalik antara yang ada kuningannya dengan yang tidak ada. Jadi ini dimasukkan dengan yang ada kuningannya dari sini. Kita masukkan. Ingat, dipastikan semua kabelnya itu masuk ke dalam lubang. Setelah itu kita kunci menggunakan tang kerimping. Nah, sudah selesai. Sekarang kita tes. Nah, ini sekarang fungsi testernya. Sekarang ini ya fungsi testernya. Nah, pastinya kalau kita benar tadi menyambung dan pada saat kita mengunci menggunakan tang kerimping, itu mestinya kita sudah menyambung semuanya. Oke, sekarang kita coba apakah sudah tersambung semuanya. Jadi tandanya kalau ini sudah tersambung semuanya, nanti lampu ini akan berkedip bersamaan antara kabel 1, kabel 2, atau nanti ketukar, nanti akan kabel 1 dia bisa nyambungnya ke kabel 8 itu kalau ketukar. Ini yang benar itu nanti kabel 1 berhubung dengan kabel 1, kabel 2 terhubung dengan kabel 2. Oke, ini sebenarnya bisa dipisah, bisa dilepas. Umpamanya ini dalam beda ruangan dengan koneksi jauh. Jadi ini bisa dilepas. Satu ditaruh di dalam di mana hub itu berada, yang satu ini bisa berada di mana kliennya itu ada. Oke. Sekarang kita coba. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, berarti semua kabel, jadi ke-8 kabel itu sudah terhubung dengan bagus. Jadi sekarang untuk pembuatan kabel straight, yaitu untuk kabel straight sudah berhasil. Sekarang saya akan membuat kabel cross. Yang membedakan kabel cross itu salah satu ujungnya itu yang berbeda. Oke. Saya tidak akan gunakan ini lagi. Saya akan membuat satu kabel lagi, yaitu kabel cross. Oke, seperti awal semula, jadi kita perlu kupas lagi kabelnya. Kupas kabelnya, kita urutkan yang pertama. Itu sama seperti urutan kabel straight di satu ujung kabel kita urutkan di kabel straight. Putih orange, putih hijau, ini dah agak susah. Putih hijau, biru, putih biru hijau, putih coklat. Oke, tinggal dirapikan.
rapikan, kemudian potong ujungnya. Oke, sudah benar, tinggal masukkan, kunci. Nah, ini baru satu ujung. Yang ujungnya yang lagi satu, karena ini cross, ini berbeda dengan kabel straight yang tadi kita buat. Yang ini urutan kabelnya yang berbeda. Nah, tadi yang pertama itu adalah putih oranye yang pertama. Kalau sekarang yang cross itu putih hijau yang pertama. Putih hijau, putih orange, biru, putih biru, orange, putih coklat. Nah, jadi posisi antara putih hijau bertukar dengan posisi putih orange, kemudian posisi hijau bertukar dengan posisi orange. Sekarang tinggal kita rapikan, kita masukkan. Oke, kita kunci. Oke, baik. Sekarang kita tes bagaimana hasilnya. Apakah sama seperti tadi dengan koneksi straight? Ya, oke. Nah, beda. Kenapa beda? Karena tadi posisi kabel putih orange itu berada di posisi 1, di ujung 1 ada di posisi 1, yang di 1 ada di ujung 3, nomor 3. Nah, begitu seterusnya. Jadi 1 terkoneksi dengan 3, 2 terkoneksi dengan 6, 3 terkoneksi dengan 1. Begitu yang lainnya masih sama. Yang putih biru, putih biru, dan putih coklat itu masih sama. Ya, baik. Itu yang bisa saya jelaskan. Semoga kali ini tutorial membuat kabel jaringan straight maupun cross bisa bermanfaat. Sampai jumpa.